Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, sesungguhnya ada dua faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Pertama, cinta dunia, dan kedua, kebodohan. Pertama, cinta dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia, berikut segala kesenangan, kenikmatan, dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya, ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu itu darinya. Banyak manusia yang terbuai oleh angan-angan palsu. Ia ingin bisa hidup selamanya, kekal abadi di dunia. Ia terus mendambakan hal tersebut dan yakin keinginannya pasti akan tercapai. Ia lantas berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup abadi itu, berupa harta, kekayaan, keluarga, rumah, teman, kendaraan, dan sarana kehidupan duniawi lainnya. Hatinya susah untuk dilepaskan dari pikiran tersebut karena sudah tergantung kepadanya. Akibatnya, ia lalu berpaling dari mengingat kematian dan menganggapnya masih sangat jauh. Jika suatu ketika terlintas dalam pikirannya soal kematian yang menuntut persiapan untuk menyambutnya, ia berkata kepada dirinya sendiri dengan nada menghibur, "Tenang saja, masih ada banyak waktu di depanmu, dan nanti ketika sudah dewasa, kamu masih bisa bertobat." Tetapi ketika sudah memasuki usia dewasa, ia pun berkata, "Tenang saja, tunggu sampai kamu sudah menjadi seorang kakek." Dan ketika sudah menjadi seorang kakek, ia juga masih berkata, "Tenang, tunggu saja sampai kamu selesai membangun rumah itu, atau selesai membereskan tanah pertanian itu, atau setelah kamu pulang dari perjalanan itu, atau setelah kamu selesai mengurus anakmu yang itu, atau setelah selesai memberinya modal pekerjaan dan membuatkan rumah untuknya, atau setelah berhasil mengalahkan pesaingmu yang sekarang bersenang-senang di atas penderitaanmu." Demikianlah, ia selalu menunda dan mengulur-ngulur waktu. Ia tenggelam dalam satu kesibukan dunia yang untuk menyelesaikannya ia harus terjebak dalam puluhan kesibukan dunia lainnya, sampai akhirnya ia keburu dijemput oleh maut dalam waktu yang tidak ia perhitungkan. Pada saat itu, ia akan meratap berkepanjangan. Ratapan dan teriakan yang paling sering keluar dari para penghuni neraka adalah karena mereka dahulu suka menunda-nunda amal kebaikan. Mereka mengatakan, "Aduh, kami sedih dan menyesal. Kenapa kami dulu suka menunda-nunda?" Orang yang suka menunda-nunda untuk bertobat tidak menyadari bahwa sikap buruk itu kelak akan tetap bersamanya. Semakin lama ia menunda-nunda, maka akan semakin lama pula ia meratap dan menyesal. Ia mengira bahwa orang yang asyik tenggelam dalam kesibukan duniawi itu tetap mempunyai waktu luang. Padahal itu mustahil. Jika ingin lolos dari perangkap itu, mau tidak mau, ia harus sama sekali mencampakkannya. Seorang penyair berkata, "Manusia takkan pernah selesai urusannya, sebab setiap selesai satu kebutuhan, selaksa kebutuhan lain telah siap menunggu untuk diselesaikan." Pangkal semua angan-angan tersebut adalah rasa cinta kepada dunia, dan melalaikan sabda Nabi besar Muhammad SAW, "Cintailah siapa yang kamu cinta, tapi ingatlah bahwa kamu pasti akan berpisah meninggalkannya." Yang kedua adalah kebodohan. Setiap manusia cenderung memandang hebat masa mudanya, sehingga banyak yang menganggap dirinya mustahil mati dalam usia yang masih belia. Orang yang perlu dikasihani ini tidak berpikir bahwa seandainya orang-orang yang sudah tua di negerinya dihitung, jumlah mereka tidak lebih dari 1/10 jumlah penduduk yang ada. Hal ini dikarenakan angka kematian di usia muda jauh lebih tinggi.
Kematian satu orang tua berbanding 1000 kematian anak kecil dan anak muda. Tidak sedikit pula yang berpikiran mustahil kematian akan terjadi dalam keadaan ia sedang sehat walafiat. Kematian tak mungkin terjadi secara mendadak. Orang seperti itu tak sadar bahwa semua itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Sebab kalau hal itu mustahil, maka sakit mendadak juga mustahil. Padahal kenyataannya, setiap penyakit itu muncul secara mendadak. Dan jika ia sedang sakit, bukan mustahil pula bakal membawanya pada kematian. Seandainya orang yang lalai ini sedikit mau berpikir dan sadar bahwa kematian itu tidak bisa ditebak kapan datangnya, tentu ia akan segera insaf dan bersiap menghadapinya. Kematian itu bisa terjadi pada usia muda atau tua, baik di musim dingin atau di musim panas, di musim gugur atau di musim semi, dan pada siang hari ataupun malam hari. Akan tetapi, kebodohan dan rasa cinta dunia telah membuatnya banyak berangan-angan, hingga ia lalai memikirkan bahwa sebenarnya kematian telah dekat. Ia tahu bahwa kematian pasti akan tiba, tapi ia tidak mau memperhitungkan bahwa kematian itu akan datang setiap saat, kapan saja. Ia rajin mengantarkan jenazah, tetapi tak pernah menyadari bahwa suatu saat jenazahnya lah yang akan diantarkan. Orang seperti ini sudah berkali-kali dan sudah terbiasa menyaksikan kematian orang lain, namun ia sendiri tidak menyadari akan kematian dirinya sendiri. Tentu saja karena ia belum pernah mengalami kematian. Coba kalau ia pernah mengalaminya, pasti ia akan merupakan pengalaman yang tidak akan pernah berulang. Baginya, kematian akan menjadi pengalaman yang pertama sekaligus yang terakhir. Jadi, seharusnya ia membandingkan dirinya dengan orang lain dan sadar bahwa jenazahnya akan diusung oleh orang lain, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Bahkan boleh jadi batu-batu bata penutup kuburnya telah dibuat untuknya tanpa ia ketahui. Maka tindakan menunda-nunda adalah murni sebuah kebodohan. Jika Anda sudah mengetahui bahwa penyebabnya adalah kebodohan dan cinta kepada dunia, maka terapi atau cara mengatasinya ialah dengan menolak penyebab tersebut. Kebodohan bisa diatasi dengan berpikir jernih dari hati yang khusyuk dan dengan mendengarkan hikmah yang mampu menembus kerelung hati yang suci. Sementara untuk mengatasi kecintaan terhadap dunia adalah dengan mengeluarkan dunia itu dari hati. Ini memang sangat berat karena sudah penyakit kronis yang susah diobati oleh orang-orang terdahulu maupun oleh orang-orang yang berbelakangan. Tidak ada obat sama sekali selain iman atau mempercayai hari kiamat. Berikut siksa yang besar dan balasan pahala yang melimpah ruah. Semakin kuat keyakinan seseorang terhadap hal itu, maka semakin cepat kecintaan kepada dunia lenyap dari hati. Kecintaan terhadap sesuatu yang sangat penting akan menghapus kecintaan terhadap hal yang remeh dari dalam hati. Oleh karena itu, ketika seseorang menyadari bahwa sesungguhnya dunia ini terlalu remeh bila dibandingkan dengan akhirat, maka ia akan segera menjauhi setiap kecenderungan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Sekalipun misalnya ia diberi kekuasaan yang membentang dari timur sampai ke barat, betapa tidak, baginya yang bisa ia miliki dari dunia itu sangat sedikit, lagi penuh noda dan kotoran. Bagaimana mungkin ia akan gembira terhadap dunia? Atau bagaimana dunia bisa bercokol dalam hati kalau ia tetap percaya akan adanya kehidupan akhirat? Kita selalu memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan membuat kita mampu melihat dunia sebagaimana yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang soleh di masa lalu. Obat paling ampuh untuk membuat hati mau merenungkan kematian ialah dengan mengambil pelajaran dari kematian orang-orang terdekat. Bagaimana mereka dijemput oleh kematian pada saat yang tidak pernah mereka duga. Orang yang selalu dalam keadaan siap dijemput kematian, ia benar-benar telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sebaliknya,
Orang yang tertipu oleh angan-angan yang banyak, ia benar-benar telah merugi. Oleh karena itu, setiap saat hendaklah seseorang selalu memperhatikan anggota atau organ-organ tubuhnya dan merenungkan bagaimana semua itu pasti akan dimakan oleh cacing-cacing dan bagaimana tulang-tulangnya akan hancur lebur. Hendaklah pula ia merenungkan bagaimana cacing-cacing itu akan mulai menggerogoti biji matanya, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, sebab tak ada bagian dari jasadnya yang akan luput dari santapan cacing-cacing. Pada saat itu, tidak ada lagi yang dimilikinya selain ilmu dan amal soleh yang pernah dilakukannya secara ikhlas demi memperoleh keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ia harus merenungkan tentang azab kubur, pertanyaan malaikat munkar wa nakir, peristiwa pengumpulan di padang mahsyar, peristiwa kebangkitan kembali, huru-hara kiamat, dan perhitungan amal, seperti yang akan kami kemukakan nanti. Dengan merenungkan semua itu bisa memperbarui ingatan kepada kematian di dalam hati dan mendorong kita agar selalu dalam keadaan siap menghadapinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.